Salam sejahtera buat Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iwan Ninggolan dari Prodi Informatika dengan NIM 1124032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum Marsrudat pada week yang keempat, di mana nanti pada week yang keempat ini kita akan membahas stack and queue. Nah, di mana nanti di sini kita akan dibagi menjadi dua sesi tantangan praktikum, di mana nanti yang pertama untuk stack dan juga untuk queue. Di mana nanti kalau dia untuk di stack nanti, dia yang pertama itu nanti kita disuruh untuk menentukan reverse string, kemudian yang tiga B-nya itu parenthesis balance, dan yang tiga C-nya itu kita disuruh untuk menentukan sortnya nanti di sini. Nah, di sini eh, kita langsung saja masuk kepada bagian praktikumnya, di mana kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Di bagian yang pertama itu kita akan membahas tentang yang namanya nanti di sini yang untuk stacknya. Nah, di bagian stack ini nanti yang bagian 3A-nya itu kita disuruh yang namanya membuat reversing. Di mana nanti reversing ini kita disuruh untuk membuat metode baru bernama reversing. Dan nanti inputnya yang menerima inputan berupa string dan menghasilkan output string. Di mana nanti kita menggunakan stack untuk menyimpan tiap karakter string dan akan tampilkan hasilnya dalam urutan terbalik. Contohnya seperti yang diminta di sini, kebalikan sayang yaitu GNA YAS, dan di mana nanti hasilnya akan menjadi sayang kalau di reverse nanti. Nah, di mana nanti kalau kita lihat di metode reversing ini, di sini nanti metode reversing pada studi kasus 3 ini dia menggunakan stack, di mana stack itu bekerja dengan konsep LIFO, last in first out. Dia menggunakan array karakter sebagai media penyimpanan sementaranya nanti sebelum dia nanti membalikkan urutan si teksnya atau urutan si stringnya. Nah, di mana nanti program pertama-tama akan melakukan iterasi pada seluruh di input dari si string untuk memasukkan setiap karakter satu persatu ke dalam arraynya, atau ini push ke arraynya, kemudian nanti dia akan sambil menaikkan eh, tanda top ID IDX ini, dia akan menaikkan penanda indeks top ID ini. Kemudian karakter-karakter tersebut akan diambil kembali mulai dari posisi yang paling terakhir atau dari yang last ditampilkan luan ke paling atas, dari atas menuju ke bawah. Nah, nanti dia akan menggunakan di sini, nanti dia menggunakan while, perulangan while untuk dimasukkan ke dalam string kita, ke si string builder ini. Nah, nanti karena karakter yang terakhir, karakter yang pertama kali dimasukkan adalah karakter yang pertama kali diambil, rangkaian karakter tersebut akan tersusun menjadi terbalik urutannya. Dimana nanti yang kalau kita inputkan GNA YAS, nanti dia dikonversi nanti akan menjadi sayang. Nah, kemudian untuk studi kasus 3B, di studi kasus 3B itu kita disuruh untuk parenthesis balance. Nah, di parenthesis balance ini kita disuruh membuat metode baru dengan nama if balance parenthesis yang akan mengembalikan nilai boolean. Di mana nanti metode ini digunakan untuk mengecek apakah setiap tanda kurung mempunyai pasangan atau berpasangan, artinya terdapat tanda kurung buka dan kurung tutup. Contoh validnya itu seperti buka kurung, tutup kurung, tutup kurung. Nah, seperti itulah contohnya. Kalau yang valid tidak valid itu contohnya itu buka kurung, tutup kurung. Jadi tutup kurungnya itu masih kurang satu. Itulah contoh yang tidak validnya. Nah, di sini nanti kalau metode, kalau kita lihat di sini di metode if balance parenthesis ini, pada studi kasus kita yang 3B ini dia akan menggunakan nanti variabel penghitung, eh, nama nanti variabelnya itu balance bertipe data integer, dan ini nanti tujuannya untuk mensimulasikan perilaku start. Nanti dia di sini nanti dia akan memverifikasi keseimbangan tanda kurung melalui iterasi setiap karakter pada string input kita. Nah, di mana nanti setiap kali program menemukan tanda kurung buka, eh, variabel balance akan bertambah untuk menandakan adanya tumpukan yang terbuka. Sebaliknya kalau dia nanti menemukan tutup kurung, berarti variabel tersebut akan berkurang untuk menghapus pasangan kurung yang sudah terpenuhi. Kemudian di ma- dari sini kita tahu bahwa logika ini nanti akan mencakup ada pemeriksaan krusial di mana jika nanti nilai balance-nya menjadi negatif pada titik manapun, ya, kalau dia F balance-nya itu tidak lebih besar daripada nol atau negatif, dia akan mengembalikan nilai false nanti. Nah, pada akhir eksekusi string hanya akan dianggap valid dan seimbang jika nilai total balance-nya itu adalah nol. Ini, kalau return-nya balance-nya sama dengan nol, barulah dianggap nanti dia valid. Nah, di sini nanti ia menjamin bahwa setiap tanda kurung yang dibuka
telah ditutup dengan sempurna sesuai dengan pasangannya. Berarti setiap tanda kurung yang terbuka sudah memiliki pasangan begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian studi kasus yang ketiga yaitu sort. Nah, di bagian sort ini kita disuruh membuat suatu metode baru bernama sort yang nanti akan mengembalikan stack dalam urutan terendah sampai tertinggi. Di mana nanti metode ini harus menggunakan fungsi yang terdapat dalam kelas stack. Nah, di sini nanti kita disuruh menambahkan fungsi tambahan seperti pick, kemudian isempty dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau nggak salah saya sudah buat di sini kalau nggak salah di atas untuk isempty, pop, untuk isempty dan pop dan push juga di sini. CMT, pick, push, pop saya sudah buatkan di sini untuk shortnya. Nah, di mana nanti pada studi kasusnya ini metode sort pada studi kasus ini nanti dia akan mengimplementasikan algoritma pengurutan stack dengan memanfaatkan nanti stack bantuan di mana stack bantuannya nanti di sini variabel CTMP ini atau CTMP ini di mana nanti dia akan mengatur semua elemen dari nilai terkecil nanti sampai yang paling terbesar di mana nanti logika utamanya bekerja ketika dia nanti mengambil satu elemen dari stack utama melalui pop yang di atas saya ini melalui pop dia mengambil melalui pop lalu membandingkannya dengan elemen teratas yang ada di stack bantuan. Kemudian jika ditentukan elemen di stack bantuan nilainya lebih besar daripada elemen yang sedang kita pegang sekarang, eh, maka elemen tersebut akan dipindahkan kembali ke stack utama untuk mencari posisi posisi untuk penyisipan atau ya posisi sisipan yang paling tepat bagi setiap elemen yang lebih kecil di sini. Memang nanti proses pemindahannya ini eh, proses pemindahan bolak-balik antar stack ini dilakukan secara berulang hingga seluruh data di stack utama nanti habis. Nah, dan pada tahap terakhir nanti di sini semua elemen yang sudah terurut dalam stack dipindahkan kembali nanti ke stack asli sehingga menghasilkan tumpukan yang terurut dan yang sudah benar. Nah, dari urutan dari bawah ke atas nanti di sini. Nah, di sini kalau kita lanjut saja dulu ke bagian queue-nya, nanti kita jalankan atau running programnya. Kemudian kita lanjut ke bagian studi kasus queue, di mana di queue itu bagian yang pertama kita disuruh mengubah dari stack ke queue, di mana nanti kita disuruh membuat metode, buatlah metode agar dapat mengubah struktur data stack menjadi struktur data queue. Nah, di mana nanti di sini ini, ntar ya. Nah, ini. Di sini saya sudah buatkan. Di sini nanti metode stack to queue ini stack to queue pada studi kasus ini, dia nanti gunanya itu untuk mentransformasi struktur data kita dari stack menjadi queue dengan cara memindahkan nanti elemennya satu persatu menggunakan operasi dasar dari kedua struktur tersebut. Nah, di mana nanti ini diawali dengan pengecekan kondisi kosong pada si stacknya ini. Kemudian nanti elemen teratas akan menggunakan fungsi pop ini akan menggunakan fungsi pop untuk menginisialisasi objek queue yang baru sebagai penampungnya. Kemudian nanti program akan melakukan perulangan while, di mana nanti dalam perulangan while ini tujuannya untuk menguras eh, atau menghabiskan semua sisa elemen yang ada dalam stack, di mana nanti setiap nilai yang keluar dari tumpukan itu akan langsung dimasukkan ke dalam antrean melalui NQ kita. Ini melalui NQ. Ini. Nah, di mana nanti eh, karena elemen yang udah kita ambil dari stack itu bersifat LIFO, maka urutan elemen dalam queue hasil transformasi ini akan mengikuti urutan keluarnya data dari si tumpukan tersebut. Berarti menjadi yang paling pertama dulu urutannya kan? Yang paling terakhir dulu urutannya yang pertama keluar. Nah, di mana nanti di sini nanti kalau kita ya begitulah. Nah, kemudian kita lanjut kalau ke bagian fungsi made in queue, di mana nanti kalau di made in queue ini kita disuruh membuat nanti metode baru agar dapat melakukan perhitungan aritmatika dari struktur dan queue, struktur data queue. Di mana nanti di sini kita sudah dikasih perhitungannya yaitu 2 tambah 3 dikalikan 4 dikurangi 2 di mana hasilnya nanti dia harus sama dengan 12. Nah, di sini berarti langsung saya kita jelaskan. Nah, di sini nanti di sini metode calculate ini pada studi kasus ini dia akan mengimplementasikan seperti kalkulator sederhana yang akan menggunakan two phase atau dua tahap untuk memenuhi aturan
aturan hierarki dalam queue, di mana nanti program pertama akan memindahkan seluruh elemen antrian dalam sebuah daftar agar setiap token angka dan operator dapat diakses secara lebih fleksibel untuk berdasarkan indeksnya. Kemudian nanti kita akan melakukan di sini nanti namanya melakukan penyisiran pertama untuk pertama yang khusus untuk mencari operator perkalian. Di mana nanti jika ditemukan angka di sebelah kiri dan kanan operator tersebut akan dikalikan dan hasilnya akan menggantikan posisi ketiga elemen tersebut dalam daftar. Setelah semua operasi perkalian atau pembagian selesai, maka program akan melakukan penyisiran kedua di mana nanti dia akan mengeksekusi penjumlahan atau pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, di mana nanti dengan logika ini antrean yang berisi urutan 2 tambah 3 dikalikan 4 dikurangi 2 ini akan dihitung mulai dari mengalihkan 3 kali 4 terlebih dahulu, yaitu menjadi 12, kemudian nanti akan dijumlahkan dengan 2 dan dikurangi dengan 2 sehingga menghasilkan akhir nanti di sini eh, akhir nilai akhir 12. Nah, di sini nanti coba langsung saja kita jalankan. Di sini kalau kita langsung jalankan di bagian app-nya nanti, kalau kita run Java-nya, nah, ini untuk yang studi kasus stuck tadi, ini yang reverse itu yang 3 tiga a di mana nanti dia di reverse dari GNA YAS menjadi sayang. Kemudian yang 3.b ini dikasih dua kondisinya nanti kalau yang dia yang benar dan yang dia yang salah. Yang dia yang salah ini kan gak ada tutup kurungnya satu lagi sehingga dia hasilnya false. Kemudian nanti untuk 3C kita melakukan sort di mana di sini dikatakan start sebelum sortnya ini acak. Terus kemudian setelah sudah sort itu dia nanti jadi terurut. Kemudian kita masuk ke bagian yang studi kasus Q di bagian empatnya itu. Mana nanti Q dari stack ini dia dibuat di sini adalah 321 berdasarkan Q yang ada di sini ini nih. Berdasarkan 4A kita ini. Inputnya yang kita masukkan itu di sini nanti dia akan membuat dari queue stacknya itu dari 3 kemudian 2 1. Kemudian nanti kita akan melakukan operasi matematika di sini untuk yang 4B-nya di mana nanti di 4B-nya ini nanti hasil sistematisnya itu adalah 2 ditambahkan 3 dikalikan 4 dikurangi 2 sehingga hasilnya itu nanti adalah 12 di sini. Berarti program ini kalau kita run code Java-nya dia sudah benar logikanya dan sudah menghasilkan hasil yang kita minta. Kemudian kalau kita di sini melakukan nanti kita mau ngecek cek style-nya. Sorry, kita belum masuk ke Maven kita. Oke. Ini kita clean dulu. Kemudian setelah kita clean nanti dia di sini kita masuk lagi ke bagian MVN verify-nya. Kalau kita verify nanti kalau dia nanti nanti akan menghasilkan nanti file nanti namanya di bagian target ini nanti di mana di bagian target ini di bagian site ada check style HTML mana kalau kita open live with live server dia tidak ada lagi nanti error di sini hanya warnings di mana warnings ini nanti hanya untuk tentang Java Java doc-nya aja lebih banyak di sini. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk praktikum kali ini. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang baik, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.